Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan preview seminggu saham yang saya masukkan ke watchlist. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam mengambil keputusan. IHSG pada seminggu perdagangan kemarin ditutup naik ke harga 6.892, di mana ini adalah neo ATH IHSG saat ini. Karena sudah break area sini, lalu break area sini lagi. Dengan akumulasi di atas sedikit nilai rata-rata di harga 25,7 miliar dengan nilai rata-rata 24,68 miliar. Apabila pada perdagangan minggu depan IHSG dapat bertahan di atas harga 6.861, maka IHSG akan menguji area 6.900 sampai 6.920. Bila dilihat secara weekly, IHSG masih akan terus bergerak naik. Namun secara Bollinger Band biasanya jika sudah menembus dinding Bollinger Band yang atas, maka kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Jadi jika minggu depan koreksi, maka IHSG akan kembali menguji area 6.863 sampai 6.824 atau ke 6.760 kembali untuk mengetes area supportnya. Dan secara weekly IHSG tetap diakumulasi dan berada di atas nilai rata-rata di sekitar harga 126,28 miliar dengan nilai rata-rata di harga 121,15 miliar. Jadi dari data yang kita dapat, IHSG masih berpotensi untuk rebound ya, naik menguji area 7.000 atau 6.900. Oke, saham yang akan kita bahas pertama pada tanggal 14 Januari saya merekomendasikan Telkom. Saham Telkom yang saya rekomendasikan pada tanggal 14 sempat ditutup turun ke harga 4.310, lalu ditutup di harga 4.400, ya naik. Lalu seminggu ini Telkom masih sideways di sekitar harga 4.370 sampai 4.400. Paling tinggi di harga 4.460. Apabila teman-teman ingin mengkoleksi saham ini masih
sangat layak untuk dikoleksi. Teman-teman bisa koleksi di sekitar harga 4.380 sampai 4.330. Dan cut loss bila Telkom masih gagal bertahan di atas 4.160 dengan target profit di sekitar harga 4.420 sampai 4.550. Pada perdagangan tanggal 18 Februari kemarin, terjadi distribusi yang cukup besar di sekitar 71,1 juta dengan nilai rata-rata 98,7 juta. Tapi saat ini Telkom masih berada di atas Tenkan dan masih di atas semua teknikal. Jadi walaupun dia sideways, trennya tetap uptrend. Secara weekly, Telkom masih akan sideways dan masih akan menguji area 4.300 sampai 4.420. Walaupun Telkom ada akumulasi di sekitar harga 414,4 juta, namun Telkom masih di bawah rata-rata di sekitar harga 467,8 juta. Walaupun ini terlihat akumulasi tapi masih sideways ya. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman untuk entry. Untuk nunggu swingnya kembali. Apabila secara monthly Telkom bisa bertahan di atas harga 4.570, maka Telkom akan kembali uptrend. Namun apabila gagal, kemungkinan Telkom akan menguji area 3.200 atau 3.500 kembali. Ini berbulan-bulan naik terus ya. Sudah 8 bulan naik terus. Jadi kalau Telkom koreksi wajar ya. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan tanggal 14 Februari kemarin ditutup turun ke harga 4.410. Dan pada perdagangan tanggal 17 Februari sempat menguji area 4.340. Namun pada perdagangan tanggal 18, Telkom kembali menguji area resisten di harga 4.430. BBRI. Apabila BBRI dapat bertahan di atas harga 4.450, maka BBRI akan mengetes area resisten di harga 4.500 sampai
4.550 kembali. Pada 2 hari kemarin di tanggal 17 dan 18 terjadi akumulasi tapi masih di bawah rata-rata di sekitar harga 127 juta dengan nilai rata-rata 142,2 juta. Akumulasinya masih kurang ya. Kemungkinan masih akan koreksi. Jadi kalau BBRI masih menguji area 4.300, teman-teman masih bisa koleksi. Dan cut loss jika masih gagal menguji area 4.000. Secara weekly, BBRI terlihat gagal break, tapi sudah berada di atas. Namun pada minggu ini, saham ini malah membentuk candle doji dan terjadi distribusi di sekitar harga 536,9 juta dengan nilai rata-rata 699 juta. Secara weekly, BBRI kemungkinan akan koreksi menguji area 4.300 sampai 4.200 kembali. Namun secara monthly, BBRI masih terlihat akumulasi dengan nilai rata-rata 3,2 miliar dengan akumulasi di sekitar 2,15 miliar. Apabila BBRI dapat bertahan di atas harga 4.342, maka BBRI kemungkinan akan tes kembali area 4.500. Bisa dilihat area ini merupakan area resisten yang kuat di setiap monthly. Ini candle monthly ya, bulanan ya. Candle bulanannya udah deket area resisten, jadi teman-teman harus hati-hati. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Elsa. Saham Elsa pada perdagangan tanggal 17 Februari ditutup naik ke harga pada 15 Januari Elsa ditutup turun ke harga 296. Lalu pada tanggal 16-nya juga ditutup turun ke harga 286. Namun pada perdagangan tanggal 17 Februari sempat menguji area 298 dan pada perdagangan terakhir 18 Februari kemarin ditutup turun ke harga 290 kembali. Jadi saat ini Elsa masih akan sideways. Namun jika teman-teman ingin mengkoleksi saham ini bisa tunggu di sekitar harga 288 sampai 284. Namun apabila Elsa masih gagal bertahan di atas 274, maka Elsa akan sideways cenderung downtrend kembali. Namun jika dilihat secara tren sudah membentuk lower high, higher high
dan higher low. Ini higher high, ini higher low, ini higher high lagi, ini higher low. Nah, jika bisa bertahan di atas 284, maka Elsa masih akan berpotensi mengetes area support, area resisten di sekitar harga 298 sampai 304 kembali. Secara weekly, Elsa masih tertahan di harga MA 200. Di mana ini cukup kuat yang harus ditembus Elsa. Namun, walaupun candlenya seperti ini, terjadi akumulasi senilai 456,4 juta dengan nilai rata-rata 181,1 juta. Di mana akumulasi ini cukup besar. Tapi jika dilihat setelah candle ini, biasanya terjadi doji. Ya, sebelum terjadinya kenaikan. Seperti ini juga. Dia akan terjadi doji dan sideways, baru akan bergerak naik kembali. Ya. Jadi teman-teman bisa tunggu, dan jika dia masih gagal bertahan di atas harga 270 atau 274, teman-teman masih bisa hold sambil menunggu sideways-nya. Namun secara monthly, Elsa masih berpotensi bergerak naik. Walaupun saat ini masih akumulasi masih di bawah nilai rata-rata, akumulasi hanya 634,3 juta dengan nilai rata-rata 1,8 miliar. Jadi Elsa hanya kemungkinan akan naik, tapi akan terjadi sideways terlebih dahulu. Karena masih akan menguji area-area support dan resisten yang ditinggalkan. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan tanggal 15 sempat ditutup naik ke harga 3.760 dan terus naik sampai tanggal 18 kemarin dengan nilai tertinggi di 3.930. Lalu ditutup turun kembali di harga 3.850. Saat ini MDKA akan mencari area support kembali, kemungkinan di sekitar harga 3.700 atau di 3.780. Apabila MDKA masih mantul dari area ini, maka MDKA masih akan menguji area 3.900 kembali sampai 4.060 kembali. Secara weekly, MDKA sudah berada di atas Tenkan kembali di harga 3.825.
Saat ini MDKA berada di 3.850, kenaikan sekitar 7%. Apabila MDKA dapat bertahan di atas 3.700, lalu menguji area 4.060, teman-teman bisa take profit sambil menunggu MDKA menguji area 4.170. Terlihat pada gambar, MDKA masih ada akumulasi di atas rata-rata dengan nilai 377,5 juta. Dengan nilai rata-rata 339,07 juta. Secara monthly, MDKA masih sangat uptrend. Walaupun konsolidasi, namun masih akan menguji area 4.000 dengan area resisten di harga 3.900. Jadi kalau sudah 3.900, teman-teman bisa take profit terlebih dahulu. Jadi memang ada resisten yang cukup besar di harga 3.900. Kemungkinan besar untuk minggu depan MDKA masih akan sideways. Saham berikutnya akan kita bahas adalah saham BBCA. Saham BBCA pada perdagangan tanggal 16 Februari kemarin ditutup naik ke harga 7.975. Namun pada perdagangan tanggal 17 sempat ditutup turun ke harga 7.900. Dan pada perdagangan 18 masih berada di sekitar harga 7.925. Apabila BBCA koreksi ke sekitar harga 7.700, teman-teman bisa entry. Dan cut loss jika BBCA masih gagal menguji area 7.500. Terjadi distribusi yang lumayan besar di sekitar harga 56,8 juta dengan nilai rata-rata 65,1 juta. Secara weekly, BBCA masih sideways dan tertahan area Bollinger Band di sekitar harga 7.990. Akumulasinya pun masih kurang, masih di bawah nilai rata-rata senilai 295,9 juta dengan nilai rata-rata 351,9 juta. Secara monthly, BBCA pun masih diakumulasi namun masih di bawah rata-rata. Jadi jika BBCA akan terjadi koreksi dalam waktu dekat, maka masih sangat wajar.
Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan tanggal 17 Februari kemarin sempat ditutup doji di harga 454. Nah, pada perdagangan tanggal 18 Februari, Pewon sempat ditutup naik ke harga 468 dan naik sekitar 3%. Namun masih tertahan di area 476 dan 468. Apabila Pewon masih koreksi di sekitar harga 450, teman-teman masih bisa akumulasi buy. Ya, walaupun bentok, tapi masih akumulasi sekitar 70 juta dengan nilai rata-rata 56,8 juta. Jadi Pewon sudah break, lalu mungkin akan cari area support buat teman-teman bisa entry. Weekday-nya juga terjadi akumulasi sekitar 291,1 juta dengan nilai rata-rata 222,6 juta. Jadi Pewon udah break trend minor ya. Secara monthly-nya juga. Jadi Pewon kemungkinan akan sideways to up ya. Jadi di sideways-nya teman-teman bisa ambil sambil cicil jual karena masih sideways ya. Jika teman-teman ingin hold, sebaiknya teman-teman kemarin ngambilnya di harga 420-an. Namun apabila di harga 450 sampai 440 masih oke untuk dikoleksi dengan cut loss di harga 400. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Agro. Saham Agro pada perdagangan tanggal 17 Februari kemarin ditutup doji di harga 1.410 dan pada tanggal 18 sempat naik ke harga 1.510 dan naik 7%. Apabila Agro koreksi di sekitar harga 1.450 atau di sekitar harga 1.350, teman-teman bisa cicil entry dengan cut loss di bawah harga 1.200. Saat ini Agro sudah break area resisten di harga 1.450 dengan target profit di sekitar harga 1.600 sampai 1.520. Jadi Agro kemungkinan akan sideways dulu ya, bukan langsung naik. Namun secara weekly Agro masih tertahan area MA62 dan area Kumo. Jadi Agro akan koreksi lalu ngetes area-area resisten yang ditinggalkan. Dan masih terjadi akumulasi pada tanggal seminggu kemarin di sekitar harga 300,7 juta dengan nilai rata-rata 287 juta.
Secara monthly pun agro masih berpotensi untuk rebound. Tapi akumulasinya masih kurang ya. Saham berikutnya yang kita bahas adalah saham Sido. Saham Sido pada perdagangan tanggal 18 kemarin sempat ditutup di harga 995 kembali, walaupun sebelumnya sempat menguji area 980. Sido ditutup turun kembali di sekitar harga 955. Apabila Sido masih menguji area 930 sampai 910, maka Sido akan masih terus sideways. Walaupun candlenya doji seperti ini, Sido masih diakumulasi di atas nilai rata-rata di harga 15 juta dengan nilai rata-rata 13,7 juta. Namun secara weekly, Sido juga masih diakumulasi dengan nilai rata-rata 62,9 juta dengan nilai akumulasi 81,7 juta. Sido ada area resisten di sekitar harga 980. Jadi wajar jika kepentok di sekitar harga itu. Secara monthly, Sido juga masih di bawah rata-rata dengan nilai akumulasi 22,8 juta dengan nilai rata-rata 339 juta. Jadi Sido kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu. Kemungkinan ke arah 900 sampai 856. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.